Saya lanjutkan pembahasan bersama dengan Mas Ridwan dan Mbak Dina. Tadi sebelum jeda saya sampaikan jika ancaman Amerika terhadap pembangkit listrik Iran dilaksanakan, maka Iran menyatakan akan menempuh sejumlah langkah balasan. Saya bacakan ada 4 langkah yang disiapkan oleh Iran. Pertama, Selat Hormuz akan ditutup sepenuhnya dan tidak akan dibuka kembali sampai pembangkit listrik yang hancur dibangun kembali. Kedua, seluruh pembangkit listrik, infrastruktur energi dan teknologi informasi rezim Zionis akan menjadi target secara luas. Ketiga, semua perusahaan serupa di kawasan yang memiliki pemegang saham Amerika akan dihancurkan sepenuhnya. Dan keempat, pembangkit listrik di negara-negara kawasan yang menampung pangkalan Amerika akan menjadi target yang sah. Saya ingin Mas Ridwan menanggapi seberapa serius ancaman Iran ini. Ya, sangat serius ya, Eva, karena memang Iran ini kan sudah mempersiapkan perang ini kan sejak lama. Mereka ini sebuah negara yang 40 tahun dalam embargo, tetapi dalam embargo itu mereka mempersiapkan segalanya, termasuk juga preparasi ketika terjadi serangan besar seperti hari ini. Misalnya mereka sudah melakukan pelapisan di sisi personel. Walaupun dari pimpinan-pimpinan mereka, jenderal-jenderalnya itu dibunuh satu persatu oleh Israel dan Amerika, tetapi levelingnya sudah berjalan. Kolonel-kolonel yang mengganti sudah ada. Dan mereka menggunakan berbagai macam strategi, salah satunya mengadopsi strategi mosaic defense atau membagi pertahanannya menjadi 31 divisi sesuai dengan jumlah provinsi di Iran. 31 divisi ini diperbolehkan untuk melakukan serangan mandiri dan tidak perlu menunggu komando sentral dari Tehran. Jadi memang tadi pertanyaan Mbak Eva tadi apakah ini serius? Saya kira sangat serius. Dan juru bicara mereka, juru bicara Khotamul Anbiya ini yang sedang ditayangkan Metro TV ini juga sudah beberapa kali menyatakan itu dan kalau Iran menyatakan tidak kemudian tidak dilakukan, tapi benar-benar dilakukan. Misalnya serangan ke Dimona di Israel Selatan itu membuktikan bahwa ternyata Iron Dome dan David Sling dari Israel juga nggak kuat-kuat amat, masih bisa ditembus oleh rudal balistik mereka. Jadi saya kira sangat serius ya ancaman itu. Oke. Ancaman balasan Iran sangat serius. Apakah ini kemudian yang membuat Trump mengkalkulasi ulang kemudian menunda serangan, Mas Ridwan? Ya barangkali kalau saya lebih setuju dengan pernyataan Mbak Dina di awal tadi ya. Ini memang bagian dari teknik perang mereka ya. Tidak hanya sekedar good cop bad cop, tapi memang teknik perangnya itu mengkamuflase serangan ya. Atau dalam teori intelijen namanya multiple false scenario. Berbagai macam hal dilempar ke publik, termasuk misalnya beberapa hari yang lalu ada isu Netanyahu meninggal, kemudian ada beberapa video yang diduga AI, itu bagian dari multiple false scenario. Saya kira Trump, Amerika dan Israel memainkan itu, tetapi kita melihat Iran sudah paham polanya, ya. Iran sudah paham polanya sehingga mereka, saya kira tidak akan terjebak. Kesiapsiagaan mereka akan tetap tinggi dan mereka tidak, saya tidak meyakini mereka akan lengah walaupun Trump bilang tidak akan diserang dalam 5 hari ke depan. Apa iya Iran tidak akan terjebak, tidak akan lengah, Mbak Dina? Saya melihatnya begini juga ya, kalau diperhatikan respon dari eh, Israel, karena kita ini kan berhadapan bukan cuma dengan Amerika gitu. Amerika Serikat posisinya secara geografis memang jauh, sehingga butuh waktu lah ya untuk mereka melakukan deployment, pengiriman logistik, orang, senjata dan seterusnya. Tetapi dan kita tahulah secara keuangan mereka juga masih dalam proses untuk minta dana ke Kongres. Tapi ada Israel. Israel itu kan posisinya dekat sekali dengan Iran. Jadi kalau kita bicara soal ancaman, itu kita harus lihat sumber nanti pelontaran senjatanya itu bukan dari tempat yang jauh, tapi dari tempat yang dekat-dekat. Itu sebabnya menurut saya bahkan sekutu dari Amerika Serikat seperti Saudi itu dalam posisi desperate justru. Menurut saya yang harusnya nanti bisa bangkit dan melakukan solusi exit yang tepat untuk melakukan pressure harusnya negara-negara tetangga itu karena mereka juga mengalami kerusakan yang cukup parah ya dan fasilitas-fasilitas Amerika Serikat yang ada di negara-negara tersebut kan sudah diserang juga. Jadi kalau melihat ke depannya ini ada beberapa layer
beberapa layer strategi lah ya. Strategi persenjataannya tadi yang seperti udah kita bahas. Kemudian dari segi minyak, harga minyak dan juga gas, itu yang saya perhatikan salah satu hal yang dicoba dimainkan itu dengan menunda bilang 5 hari, karena Trump itu tahu kalau dia bikin statement yang kesannya melunak, harga minyak bisa berubah gitu kan, pasar bisa bereaksi cepat. Saya kira itu strateginya dia juga supaya harga minyak bisa positif, turun, dan dia dapat klaim, dia bisa bikin klaim besok gitu ya, segera bikin statement bahwa gara-gara itu harga minyak membaik. Jadi menurut saya ini apa ya, kamuflase after kamuflase gitu ya, yang kita harus antisipasi lah. Situasinya sama sekali belum membaik, dan kalau mungkin dikaitkan dengan statement bahwa Iran itu siaga perang selalu, kita ingat bahwa Iran itu punya kaki tangan, punya kekuatan yang posisinya bukan semua di atas, di lapangan terlihat begitu ya, karena mereka bergerak gerilya juga dan sudah berpuluh-puluh tahun ditekan, sehingga proksi-proksi mereka di kawasan Timur Tengah itu juga dalam posisi siaga, baik itu yang di Yemen, di Suriah, di Irak, di Lebanon. Jadi saya kira bukan main-main juga ketika Saudi bilang kami coba mempersiapkan diri untuk punya kekuatan nuklir. Itu karena kemudian situasi menjadi sangat tidak kondusif ya di Timur Tengah, dan itu juga yang harusnya masuk ke dalam kalkulasi diplomasi kita ke depannya. Terkait dengan kamuflase belunaknya AS, bagaimana respon nantinya dari negara-negara Teluk dan NATO menyikapi layer strategi dari Amerika Serikat, Madina? Kalau saya lihat NATO itu dalam posisi punya beberapa tantangan. Yang paling immediate, yang paling dekat itu adalah bahwa NATO saat ini punya kekosongan serius dalam hal leadership. Ketika saya berkunjung ke Brussel beberapa bulan lalu di tahun 2025 di bulan September, kemudian lagi saya datang ke sana ke Berlin dan berkomunikasi dengan pihak-pihak di sana, kemudian juga melihat NATO headquarter di sana ya, markas besar mereka. Kekosongannya itu di pengambilan keputusan, karena selama ini Amerika Serikat itu bukan sekedar menjadi penyumbang utama, tetapi juga penginisiasi strategi untuk NATO berhadapan tidak hanya dengan Rusia, tapi juga dalam isu-isu yang lebih global. Ketika Amerika Serikat mengubah total pendekatannya dengan mengatakan bahwa urusan bahkan mendampingi ya daerah-daerah konflik, kemudian wilayah yang strategis seperti Hormuz, uruslah sendiri gitu. NATO harus ambil bagian, bayar juga. NATO juga harus tanggung jawab berhadapan dengan Rusia, menambah budget persenjataan sendiri. Bisa dibayangkan di dalam negeri, negara-negara Eropa, itu sekarang betul-betul sedang kesulitan. Budget untuk urusan pensiun, urusan kesehatan, urusan social welfare lah pada umumnya, itu mengkerut dengan luar biasa. Jadi efeknya di dalam negeri itu sebenarnya sangat-sangat serius. Makanya mereka membuat satu narasi nih di dalam tubuh negara-negara Eropa, dan mereka mulai pecah. Buat yang masih bisa bikin narasi mereka mendekat ke Amerika, mereka masih rely on topik itu. Tapi untuk negara yang udah nggak bisa, macamnya Hungaria, itu udah jalan sendiri dia. Mereka memilih untuk beda narasi dengan Uni Eropa. Jepang menurut saya juga butuh transisi waktu juga. Dia ditekan oleh Amerika untuk mulai bayar apa-apa sendiri kan, dan menanggung resiko banyak juga, termasuk pasukannya sekarang yang biasanya melindungi dia di Okinawa kan dibawa pergi nih. Nah kalau ada apa-apa, China tiba-tiba main ke sana dengan tujuan yang ofensif, kan nggak ada yang melindungi juga. Tapi kan Jepang punya perjanjian kerjasama di bidang pertahanan dengan Amerika Serikat, dia nggak akan mengembangkan itu. Nah, dalam proses itulah yang membuat negara-negara yang biasanya di sekutu Amerika Serikat ini kemudian mulai mendua. Di depan mengatakan apa, di belakang mereka mempersiapkan yang lain. Jadi menurut saya memang harusnya kita melakukan gerilya juga di bidang diplomasi, masuk di jantung-jantung isu ini dan mengajak bicara baik secara bilateral maupun multilateral, supaya kita juga tahu mode-nya itu sudah ke arah mana dan kita bisa menyiapkan apa. Baik, saya ingin Mas Lutfi menanggapi sedikit soal posisi Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah dan Eropa saat ini, apakah akan semakin menjauh, tidak ingin terlibat dalam agresi, atau
terpaksa akan terlibat? Singkat saja, sebelum kita nanti lanjutkan diskusi usai jeda. Ya, saya kira Timur Tengah juga dalam posisi yang sangat-sangat dilematis ya, terutama karena memang Iran beberapa kali sudah menyampaikan mereka melakukan serangan itu tidak menyerang negara-negara itu, tetapi menyerang pangkalan-pangkalan, fasilitas-fasilitas yang digunakan oleh Amerika Serikat untuk melakukan serangan kepada Iran. Tapi tampaknya ketakutannya masih muncul ya, terutama Arab Saudi yang begitu sangat ketakutan dengan menguatnya Iran. Jadi dalam waktu dekat saya belum melihat ada narasi yang kita sebut sebagai persatuan umat Islam itu ya, Wihdatul Ummah itu belum ada. Karena negara-negara Timur Tengah, terutama negara Teluk itu semuanya tampaknya akan berada di sisi Amerika. Oh ya, soal Eropa, saya kira kita juga harus memperhatikan ya, Rusia mulai ada eskalasi nih, mengirimkan deployment pasukan lebih banyak, kemudian artilerinya juga diperkuat di sekitar Ukraina. Saya kira Rusia menunggu ketika Eropa, NATO bergeser ke konsentrasinya ke Timur Tengah, mereka tampaknya akan melakukan finalisasi serangan ke Ukraina. Jadi memang ini satu hal yang pasti juga sedang dihitung oleh NATO dan negara-negara Eropa. Beberapa hal dikalkulasi, kemudian soal kamuflase Amerika Serikat yang melunak, ada tendensi tujuan supaya harga minyak bisa positif. Apakah betul demikian karena harga minyak sempat melonjak? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.